Vanessa and this is our member. So today we'll show the presentation of principle and practice of work group performance. What is component in the principle and practice of work group performance? So for the first, what is group necessary? Apa sebuah grup diperlukan? Komponen dalamnya itu integritas, solusi, creativity, efficiency, and engagement. The second is requisite condition for a successful work group performance. Kondisi apa yang diperlukan untuk terciptanya sebuah kerja yang sukses? First, itu ada diversity. Second is collaboration. And third is physical space. And fourth is shared purpose. One, diversity atau keanekaragaman, di mana sebuah latar belakang keterampilan, latar belakang kemampuan akan memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap kelompok kerja tersebut. Yang kedua, itu adalah collaboration atau kolaborasi, di mana hubungan kerja yang aktif dengan menghargai perbedaan, menghargai pendapat, komunikasi yang terjalin dengan lancar, itu akan menciptakan sebuah karakteristik di mana penciptaan sebuah grup akan lebih terstruktur karena adanya kolaborasi tersebut. Yang ketiga adalah physical space atau ruang fisik, di mana ruang fisik bersama yang memungkinkan interaksi tatap muka yang sering sangat penting, tetapi interaksi jarak jauh juga bermanfaat untuk keberlangsungan sebuah work group performance. Yang keempat itu ada shared purpose atau tujuan bersama, definisi yang menjelaskan bahwa maksud, tujuan, dan sasaran kelompok diperlukan untuk akuntabilitas bersama dengan hasil yang sukses. Oke, di sini kita bakal membahas the levels of planning groups containing strategic planning, tactical planning, and operational planning. Nah, apa sih strategi perencanaan itu? Strategi perencanaan adalah jangka panjang yang mengarah pada tujuan dan sasaran jangka panjang work group performance. Dan yang kedua, taktik perencanaan merupakan perencanaan dengan menetapkan rencana taktis yang lebih rinci dan fokus pada tujuan jangka menengah dalam work group performance. Yang terakhir adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang fokus pada implementasi taktik, strategi, dan tujuan jangka pendek di work group performance. This level of group planning can help work group or organization achieve their set goals. Grup sebagai koordinator, grup bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan tugas. Mereka memastikan bahwa pekerjaan dibagi dengan baik, waktu dan sumber daya dikelola dengan efisien, dan bahwa tujuan bersama akan tercapai. The second is group as facilitator. Manage the group process to ensure that meeting or project stay on track and that meeting stay motivated. Grup sebagai fasilitator dengan membantu memperlancar komunikasi dan proses keputusan antara anggotanya. Ini melibatkan memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengarkan dengan cermat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. 3. So the third is group as initiator to generate new idea, ways to approach tasks and process and motivate others to move towards action. Untuk grup sebagai inisiator, grup bertanggung jawab untuk memulai atau mengusulkan ide, proyek, atau tindakan tertentu. Mereka mungkin menjadi motor penggerak di dalam grup yang menginspirasi dan mengarahkan anggota lainnya. The last is group as harmonizer. Manage group moral and prevents conflict by mediating difference and promoting communication. Peran sebagai harmonizer melibatkan dan memastikan bahwa hubungan antara anggota tetap harmonis dan bekerja sama. Ini dapat melibatkan dan menyelesaikan konflik, mempromosikan toleransi, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Method identifies both strengths and weakness in the group performance. Penilaian kinerja kelompok oleh para profesional lain di bidangnya. Metode ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja kelompok. On the last slide, we have continuous improvement and performance evaluation, yakni perbaikan berkelanjutan dan evaluasi kinerja. Di poin pertama kita punya evaluasi kinerja, yaitu proses penilaian efektivitas kelompok berdasarkan kriteria seperti kualitas, efisiensi, inovasi, kemampuan, dan kepuasan. Dan di poin kedua kita punya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, yaitu proses mengevaluasi kinerja kelompok, mengidentifikasi area perbaikan, menetapkan tujuan untuk masa depan, dan mengembangkan strategi
Evaluasi pengelolaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi atau unit kerja internal melalui beberapa tahapan evaluasi. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan tingkat kematangan pengelolaan kinerja? Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi dalam mendapatkan gambaran tingkat kematangan pengelolaan kinerja di seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian, pimpinan memiliki data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam menentukan arah organisasi ke depan. Lalu, apa saja ya prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja? Terdapat 5 prinsip pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja yang harus dipenuhi agar kualitas evaluasi tetap terjaga dengan baik. Prinsip yang pertama adalah komprehensif, yang artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan kinerja yang meliputi aspek administratif, aspek teknis, dan aspek strategis. Lalu prinsip yang kedua adalah objektif. Evaluasi pengelolaan kinerja harus dilakukan terhadap fakta yang sebenarnya sesuai dokumen, data, informasi, dan atau keterangan yang ada dan tersedia pada saat dilakukan evaluasi. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah sistematis. Evaluasi harus dilakukan secara bertahap, mulai dari penetapan unit yang akan dievaluasi, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penyusunan dan penyampaian hasil evaluasi. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah terukur. Evaluasi harus dilakukan dengan metode yang tepat dalam pengumpulan dan penilaian dokumen, data, informasi, dan atau keterangan, agar hasilnya benar-benar terukur dan dapat menggambarkan keunggulan yang harus dipertahankan atau ditingkatkan, serta kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Dan prinsip yang terakhir adalah kontinuitas. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan harus ditindaklanjuti, serta menjadi perhatian pada evaluasi periode berikutnya.
jadi terasa berasa gitu loh. Selain itu kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, satunya tadi metode satunya, menurut kelompok kami masing-masing anak itu hanya akan fokus dan terpana hanya pada materi mereka masing-masing. Walaupun nanti ujung-ujungnya disampaikan bersama, tapi menurut saya kelompok kami nantinya pasti mereka akan fokus di materi yang satu anak itu fokus di materi itu aja. Di sini saya lebih memilih untuk pembagian tugas di anggota masing-masing, dikarenakan pembagian tugas itu membuat kepercayaan seorang anggota lebih tinggi, dikarenakan mereka lebih percaya kepada seseorang. Saya lebih memilih bekerja kelompok secara grup karena dengan bekerja kelompok secara grup kita bisa mengetahui pendapat dari kelompok kita secara langsung, dan juga kita lebih bisa memilih pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh beberapa anggota kelompok kita. So the positive sides of group projects is